Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang mulia ini. Di pagi yang fitri ini kita berkumpul bersilaturahim dalam rangka melaksanakan salah satu amaliyah di akhir bulan Ramadan, salat sunnah Idul Fitri. Setiap memasuki tanggal 1 Syawal, kaum muslimin di seluruh dunia mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, mengungkapkan rasa dan persaksian bahwa Dialah Rabb yang Maha Agung, sekaligus menyadarkan kepada setiap hati yang beriman betapa lemahnya manusia di hadapan Allah dan betapa kuasa serta perkasanya Dia yang Maha Agung itu di hadapan seluruh makhluk-makhluknya. Harta, jabatan, kemuliaan yang disandang oleh siapapun di dunia tiadalah berarti dibanding dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Suasana syahdu menyadarkan kita kepada hakikat penciptaan dan pemeliharaan, bahwa Dia adalah pencipta diri ini dari mulai tiada, kemudian ada, hingga ketiadaannya yang kedua. Siang malam digerakkan, diputar dan didiamkan oleh Allah. Alam semesta berada dalam kendalinya. Jika kesadaran seperti ini terpelihara dalam hati kita, niscaya tidak ada di antara kita yang menjadi orang hasad kepada sesama dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejatinya perasaan hati kita, fitrah manusia dan kemanusiaan. Kalimat suci tersebut sering terabaikan sehingga suaranya begitu lemah, hanya sayup-sayup seperti terdengar dari kejauhan. Suara suci itulah yang saat ini sontak menggetarkan hati kita, terlebih saat dikumandangkan takbir Idul Fitri. Kalimat yang jika benar-benar tercantap dalam jiwa kita, maka hilanglah segala ketergantungan hati kita kepada unsur-unsur selain Allah. Tiada tempat menitipkan harapan dan tiada tempat mengabdi kecuali hanya kepada Allah semata. Allahu akbar walillahil hamd. A'idin aidat rahimakumullah. Tentunya masih berbekas kuat dalam jiwa kita selama bulan Ramadan, di mana Allah telah membentangkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita mampu melaksanakan azam ini dengan kuat meski dalam kondisi pandemik. Alhamdulillah, tahun ini bisa kita lalui dan dilaksanakan dengan baik. Selama 1 bulan kita mencelupkan jasmani dan rohani di dalam godokan kawah candra di muka, melaksanakan mujahadah dan riyadhah di jalan Allah, semata-mata berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berharap mendapatkan peningkatan kualitas hidup lahir dan batin untuk bekal perjalanan panjang menggapai cita-cita harapan, melaksanakan kewajiban kemanusiaan sebagai suami kepada istrinya, sebagai istri kepada suaminya, sebagai orang tua kepada anak-anaknya, sebagai anak kepada orang tuanya, dan juga sebagai warga masyarakat terhadap lingkungannya. Berjalan panjang menghadapi tantangan dan rintangan hidup yang datangnya seakan tidak berkesudahan. Dengan bekal tersebut, iman kita tidak mudah tergoyahkan oleh rayuan zaman. Sekarang di pagi yang fitrah ini, ibarat orang menanam, tentunya kita harus dapat menikmati buah yang dipetik saat masa panen tiba. Mendapatkan kepekaan hati dan rasa, meningkatkan hati kepada sesama, kemampuan berbagi dan memaafkan kesalahan manusia, terutama kecemerlangan mata hati karena hijab yang selama ini mendinding rongga dada telah dirontokkan oleh saum, sehingga kita mampu merasakan kenikmatan bermunajat,
menjadikan hati lebih khusyuk dalam berdoa, seakan tanpa penghalang dengannya, sehingga seakan tanpa sebab air mata berlinang deras ketika hati tersentuh gema suara takbir yang membahana. Allahu Akbar walillahil hamd. A'idin aidat rahimakumullah. Untuk menghadapi tantangan zaman tersebut, supaya iman tidak mudah memudar, tidak mudah tergerus romantika zaman, ada hal yang pantas kita renungkan. Siapakah sosok di balik ajaran mulia ini? Ajaran yang telah kita ikuti selama ini, manhaj yang telah kita yakini selama ini. Jika ajaran tersebut dilaksanakan oleh seorang muslim, lan tadillu ma in tamassaktum bihima, menjadi manusia yang dicintai tidak hanya oleh makhluk bumi, tetapi juga penghuni langit yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. A'idin aidat rahimakumullah. Jika kita amati kehidupan di sekeliling kita, keadaan bangsa dan negara kita yang tercinta ini, dari fenomena yang muncul silih berganti, baik yang kita lihat dengan kasat mata maupun yang ditayangkan setiap hari di media, betapa kehidupan bangsa ini seakan sudah berada di ambang kehancuran. Seperti bahtera yang oleng tinggal menunggu karam karena dihembas gelombang kehidupan. Akibat kerusakan di muka bumi oleh tangan manusia sudah tampak tak terbendung. Korupsi, jual beli jabatan, manipulasi angka proyek, penggelapan data sektor ekspor impor, dan penyalahgunaan wewenang seakan menjadi tradisi dan bukan hal yang memalukan, dilakukan oleh para pelakunya sepanjang hari tanpa peduli dilihat orang, bahkan tidak segan-segan mengorbankan teman seperjuangan demi keselamatan diri dan golongan. Belum lagi peristiwa kemanusiaan dan kasus-kasus hukum yang mangkrak belum terselesaikan. Masih segar dalam ingatan semua orang kasus BLBI, EKTP, Hambalang, mega skandal bailout Bank Senturi dan lain-lain. Perampasan hak atas tanah yang berakibat bentuk horizontal di mana-mana. Pemaksaan kehendak atas pemenangan kandidat calon penguasa dengan menghalalkan segala cara. Hingga isu SARA dilakukan. Semua itu seakan mencerminkan bahwa masing-masing orang memiliki kepentingan di negeri ini. Sudah kehilangan akal waras dan meninggalkan suara hati. Mereka hanya mengumbar hawa nafsu dan angkara murka, sehingga sulit dibedakan mana yang kiai, mana yang politikus, mana yang pendakwah, dan mana yang penghasut. Aidin aidat rahimakumullah. Padahal meski sebagian dari orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi itu sudah ada dan merasakan akibatnya, terpaksa berpisah dengan keluarga tercinta karena harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, tinggal sementara di balik jeruji besi. Namun demikian mereka seakan tidak bergeming, bahkan tetap congkak, tetap sombong, seakan sudah buta, tuli dan bisu. Barangkali karena hati terlanjur membatu hingga sedikit pun tidak mampu mengambil pelajaran dari kejadian yang terjadi. Apakah keadaan ini memang merupakan tanda-tanda yang nyata bahwa kehancuran suatu bangsa akan terjadi di muka bumi ini? Sebagaimana diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fa haqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kata Allah, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri tersebut supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri tersebut. Maka sudah sepantaslah berlaku hukum atas perkataannya. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Aidin aidat rahimakumullah. Kalau memang demikian keadaannya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya tinggal diam sambil menunggu kehancuran datang? Meskipun faktanya, kalaupun kita mau berbuat perubahan, sesungguhnya sedikit pun kita tidak memiliki kekuatan dan kemampuan. Padahal ikhwati iman secara teori kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun di antara kita yang melihat kemunkaran di depan mata, falyughayyirhu biyadihi,
Tapi seandainya kita tidak mampu melakukan itu, fabilisanik kata Rasulullah, dengan lisan kita. Dan jika tidak mampu dengan lisan kita, fabiqalbik, maka dengan hati kita. Wa huwa daful iman, walaupun itu serendah-rendah iman. Allahu akbar walillahil ham. Aidin aidat rahimakumullah. Marilah kita renungkan kembali firman Allah lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an yakhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Barangkali di dalamnya kita mendapatkan solusi untuk menghadapi keadaan yang sangat menakutkan ini. Keadaan yang menjadikan bulu kuduk kita merinding. Keadaan yang pasti tidak diinginkan oleh semua orang yang hatinya sehat dan akalnya waras. Minimal untuk melindungi diri sendiri dan keluarga tercinta. Apabila memang masa kehancuran itu harus datang, bangsa kita luluh lantak terkubur dari kehidupan panjang, sejarah panjang dunia, akibat perbuatan para pengelolanya yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan keluarga termasuk kaum yang terselamatkan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat yang mendapatkan hidayah dan umat yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yauma la dhilla illa dhilluh. Orang-orang manusia kelompok pribadi yang mendapatkan perlindungan di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena umat yang mendapatkan hidayah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala semenjak ajalinya, semenjak sebelum kiamat terjadi, bahkan mungkin setelah kiamat terjadi, dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman sekali lagi, belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat kepada Allah, mengingat kepada kebenaran yang turun terhadap mereka. Tidak ada orang yang mampu berkelit karena Rasul sudah diutus untuk semua zaman, untuk semua masa, termasuk kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kita tidak boleh seperti yang pernah dilakukan orang-orang terdahulu. Mereka dekat dengan kitab suci, tapi tidak mau tunduk dengan isinya. Dekat dengan Allah, tapi tidak mau berzikir, tidak mau bertaqarrub kepada Allah, sehingga hatinya menjadi keras layaknya batu. Maka mereka jadi orang-orang fasik yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubukum wa katsirum minhum fasikun. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah, aidin aidat yang dimuliakan. Yakni orang-orang yang berlebih-lebihan. Siapa orang fasik itu? Orang-orang yang berlebihan dalam memperturutkan hawa nafsu sehingga menghalalkan segala cara asal maunya tercapai, dan akhirnya kehidupan mereka hancur akibat dosa-dosa dan kejahatan yang dilakukan. Dalam sejarah sudah dibuktikan betapa orang-orang yang meninggalkan syariat Allah, menjalankan ajaran Allah, menjalankan tauhid, menjalankan hanifan kepada Allah, tidak ada yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, hari ini kita, kata Allah, akan terancam dengan ancaman yang dimaksud. Sama persis seperti orang-orang sebelum kita yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempertahankan dan meningkatkan apa yang sudah kita dapatkan selama ini. Dalam kerangka melaksanakan safari panjang di bulan mulia, di bulan Ramadan, menjaga kepekaan hati dan ketajaman rasa dengan melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, ternyata merupakan benteng yang kokoh untuk tempat kita berlindung dari segala ancaman kehidupan. Saya ulang, Ramadan adalah sarana yang tepat. Maka Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dan menggapai kemuliaan di bulan Ramadan ternyata merupakan benteng yang kokoh untuk tempat kita berlindung dari segala macam ancaman kehidupan. Semoga kita termasuk orang yang beruntung, orang yang mampu mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia dalam ciptaan Allah, tidak ada yang sia-sia dalam ketentuan Allah, tidak ada yang sia-sia dalam qadarnya Allah yang Allah tetapkan kepada kita. Termasuk ikhwat iman yang dimuliakan, hari ini 1 tahun ke belakang kita merasakan bagaimana pandemik ini ada di lingkungan kita.
Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu bersedih. Kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih merasakan, benar, bukankah kata Allah, in tansurullah yansurkum. Seandainya kita membantu Allah, kelak kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjalankan syariatnya, siapa yang menjalankan ajarannya, siapa yang menjalankan tauhid yang sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, yansurkum, kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi setiap janji yang terucap dari lisannya. Mengakhiri khutbah ini, khutbah iman yang dimuliakan, aidin aidat, marilah kita syukuri nikmat karunia Allah kepada kita hari ini, di mana kita telah sampai dan dapat berlebaran dengan penuh limpahan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersedih, jangan khawatir kalau kita tidak bisa mudik ke kampung halaman. Jangan pernah bersedih itu. Yakinkan, sedihlah, khawatirlah, takutlah jika kemudian kita mudik kepada Allah dan diputar balik oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah sampai di dunia diputar baliknya itu. Ikhwati iman, kalau kita mudik hari ini dan diputar balik, barangkali tinggal pulang saja ke rumah kita, tinggal pulang saja ke kota kita. Saya ulang, tidak perlu bersedih, tidak perlu khawatir, tidak perlu galau. Lakukan saja, nikmati keadaan yang seperti ini. Insya Allah pandemik akan berlalu dan kita bisa berkumpul bersilaturahim secara fisik dengan keluarga kita di kampung halaman kita. Marilah pula kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mengakui segala kekurangan, mengakui segala kelemahan kita, sambil memohon ampun dan taubat atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan di masa-masa silam. Tidak ada orang yang soleh semata-mata melewati Ramadan. Tidak ada orang yang soleh semata-mata karena sholat. Tidak ada orang yang soleh semata-mata karena zakat. Tapi zakat, saum, haji, Lailatul Qadar kita lalui pasti, kata Allah, la'allakum tattaqun, dan kita menjadi orang yang takwa. Kita menjadi orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, mari kita akui segala kekurangan, segala kelemahan di hadapan Allah, sambil memohon ampun dan taubat atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan di masa-masa silam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Rahman ya Rahim, kami hambamu yang lemah dan kerap kali terpedaya dengan bujukan setan sehingga bergelimang dosa dan kesalahan. Pagi ini di atas tikar dan sajadah kami bersujud dan bersimpuh di bawah kebesaran-Mu ya Allah. Wahai Zat yang maha suci, wahai yang maha bijaksana, kami datang menghadap-Mu dengan wajah tertunduk malu, seraya mengetuk pintu rahmat-Mu, memohon ampun dan taubat-Mu atas segala dosa dan kehinaan. Telah banyak kekhilafan, telah banyak kealfaan yang kami lakukan. Seandainya Engkau tiada memaafkan kami, maka tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi dan zalim. Allahumma ya Rabbi, ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, ibu dan ayah kami yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan kami dengan segala kepayahan dan penderitaan. Tanpa kami sadari Allah, begitu banyak dosa kedurhakaan yang kami perbuat kepada mereka. Begitu sering kami menyakiti hati mereka. Karena itu ya Allah, ampunilah mereka, kasihani mereka, terimalah segala amal bakti mereka, dan tempatkanlah mereka di sisi-Mu dengan golongan orang-orang yang beruntung. Allahumma ya Azza wa Jal, berikanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin untuk menjalani sisa-sisa kehidupan kami, agar kami dapat menjadi hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat karunia-Mu, agar kami senantiasa berserah diri dan berjuang di jalan Engkau yang diridhai. Allahumma ya Rahman ya Rahim, besarkanlah kami umat Islam sebagaimana besar dan agungnya hari raya Idul Fitri hari ini, agar kami dapat senantiasa menegakkan kalimat La ilaha illallah di seluas hamparan ciptaan-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah amaliyah kita di bulan Ramadan ditetapkan dan diterima sebagai amalan solihan wa makbulan. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Allahu ya'khudhu biaidina ila ma fi khul Islam wal muslimin wal af minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.